Sudah ada Pak Asef Sufyan. Kita temuin sini yuk. Masih baca-baca beliau. Sini yuk kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sehat, Pepi. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasaan 2 tahun yang lalu ya kita ketemu. Baru minggu kemarin. Waduh, berarti saya tetap awet muda, ya. benar. Alhamdulillah. Tetap awet muda. Alhamdulillah. Bapak, tadi saya habis ngobrol-ngobrol Sama siapa? sama Pak Rektor. Masya Allah, itu guru besar pertama loh. Justru di BTH. justru itu saya tuh penasaran, di BTH keren, udah ada guru besarnya nih gitu. Jadi Alhamdulillah. saya ngobrol dengan Pak Rektor, kemudian beliau cerita juga kesulitannya gimana. Perjuangannya sangat panjang. Betul. Ternyata nggak mudah memang ya. Jadi kalau ada guru besar baru-baru begitu tuh, waduh, kayaknya dibandingkan dengan yang berproses selama begitu ya. Iya Pak. Jadi harus segera ditemui barangkali ketularan begitu Pak ya. Amin. Bapak, kalau misalnya sekarang kita udah akhir tahun lagi ya. Ini saya mau nanya-nanya nih mengenai mahasiswa yang mungkin nanti pada pengen masuk ke BTH. Itu karena kebetulan pemirsa, Pak Asef Sufyan ini adalah ketua tim promosi untuk Universitas BTH Tasikmalaya. Jadi kebetulan tahun ini saya diberi amanah baru tambahan sebetulnya. Tambahan sebetulnya karena bidang saya di perencanaan pengembangan. Nah, sekarang ada tugas besar yaitu mensukseskan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Iya, betul. Dan ada banyak inovasi, Mbak Pepi. Penasaran sebetulnya. Pasti selalu ada yang baru dari tahun ke tahun ya. Innovate or evaporate. Jadi sekarang berinovasi atau mati begitu ya. Jangan Pak. Jangan. Inovasinya apa yang sekarang nih Pak? Jadi begini. 2024 ini tahun di mana BTH terus melakukan product development. Iya. Pada tahun ini turun 3 SK Prodi baru. Jadi ada Prodi Sistem Informasi S1, ada Prodi Keperawatan S1, dan ada Prodi Pendidikan Profesi Nurse sebagai kelanjutan dari keperawatan. Iya, keperawatan S1 Nah, jadi ini 3 prodi baru. Jadi kalau ditambahkan dengan 9 program studi sebelumnya pada saat berubah menjadi universitas, jadi kita total punya 12 program studi saat ini. Iya. Oke. Dan tahun depan, insya Allah kita nambah lagi program studi, bahkan sudah ke jenjang pasca sarjana tahun depan. Ya. Betul. Oleh karena itu mungkin ada banyak hal informasi yang perlu disampaikan kepada terutama mahasiswa SMA, MA, dan SMK kelas 12 nih. Iya, yang lagi wait and see, nunggu-nunggu info begitu kan. Intip. Saya ingin memberi motivasi saja bahwa di bukunya Thomas Stanley itu judulnya kalau nggak salah The Millionaire Mind. Jadi ini pikiran-pikiran milioner di Amerika nih ceritanya. Di survei itu, key success faktornya apa sih orang-orang itu? Iya. Ternyata bukan lulus dari perguruan tinggi negeri favorit, Bu. Terus apa dong, Pak? Dapat IPK yang summa cum laude juga bukan. Ranking 1 selalu di sekolahnya juga bukan. Bukan juga ya. Coba tebak nomor 1 apa? Jadi aktivitas. Being honest with the people. Integritas. Nomor 1 itu. Being honest with all the people. Yang kedua apa? Getting a lot with all the people. Banyak jejaring. Ternyata itu katanya begitu. Baik. Artinya begini buat teman-teman di siswa ya, kelas 12. Nggak usah pesimis kalau nggak keterima negeri. Bukan satu-satunya penentu kesuksesan. Tapi kan kalau misalnya orang tua begitu tuntutannya ya. Itulah paradigma mindset yang harus kita ubah pelan-pelan. Karena apa? Swasta juga banyak yang bagus sekarang. Justru bagus-bagus. Nah, gitu dengan ya. Fasilitasnya, dengan dosennya gitu. Insya Allah BTH punya komitmen menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki tes mutu yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Buktinya apa? Hampir sudah 6.000-an alumni kan saat ini sudah terserap ke dunia kerja. Dan keunggulan BTH ini berdasarkan hasil tracer study, penelusuran lulusan, waktu tunggu sejak lulus sampai dia menerima kerja pertama itu antara rentang 3 sampai 6 bulan. Oh, sebentar. Itu mah aduh sebentar banget.
ya. Bahkan untuk beberapa prodi seperti analis kesehatan, keperawatan, ini banyak yang di booking sebelum wisuda. Oh, udah siap untuk menerima ya, Pak. Nah, itulah mengapa kami cukup percaya diri bahwa kami memiliki standar kualitas tertentu, dan itulah mengapa kami terus ingin mengembangkan program-program studi yang dibutuhkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Justru itu yang memang selalu update mengenai prodi yang terbaru, prodi yang sekiranya untuk beberapa tahun ke depan tuh menjadi hits, menjadi favorit di setiap perusahaan sebetulnya. Contoh, kita kan tadi ada 12 prodi itu. Itu terbagi dalam 3 fakultas. Ada fakultas teknologi bisnis, ada fakultas farmasi, dan ada fakultas ilmu kesehatan. Di fakultas teknologi bisnis ini ada teknologi pangan atau food technology. Wah, ini siapa sih yang nggak bisa bergantung pada pangan? Bahkan Pak Presiden terpilih kemarin ya, di dalam pidatonya suasembada pangan itu menjadi visi utama. Jadi teknologi pangan atau food technology ini bisa dipastikan menjadi profesi yang 5 tahun ke depan sangat prospektif. Betul, Belum Pak, lagi betul, makan siang gratis, atau makan bergizi untuk anak-anak. Tahu aja, ya benar, Pak. Ini kesempatan bagi para teknologis, food technologis itu untuk berkontribusi. Kedua, sistem informasi. Mungkin ada yang nanya apa bedanya dengan teknik informatika, begitu, atau dengan teknik komputer. Ini beda. Sistem informasi itu adalah combine dari engineering, teknik, dan manajemen. Nah, jadi dia punya dua bidang ilmu lah ya. Yang satu programming, yang satu itu manajemen. Nah, sehingga dia bisa bekerja bukan saja sebagai analis, tetapi dia juga bisa menjadi programmer, manager, supervisor, dan lain sebagainya. Itu lebih luas ya nantinya, lebih luas. Pak. Masuknya lebih banyak. Kerennya. Dan kita tahu digitalisasi keniscayaan. Pidatonya Pak Presiden juga kemarin kan, digitalisasi itu keniscayaan. Iya, betul. Karena bisa meningkatkan efisiensi birokrasi dan lain-lain. Maka lulusan ini insya Allah dibutuhkan. Yang ketiga itu ada bisnis digital. Nah, itu udah jelas ya. Ini khususnya untuk, mohon maaf, ada SMK sekarang di mana di seluruh Indonesia saya kira, termasuk di kota kabupaten, yang program keahliannya SMK itu pemasaran digital. Ada, betul. Ya toh? Ada, nah, kemana nih harus melanjutkan? Kalau habis SMK saja mungkin ilmunya segitu. Iya, betul. Kemana harus bisnis digital? BTH ini. Ada, belum ada soalnya di Tasik, di yang lain belum ada. Kebetulan ada nih saat ini ya, di Tasik juga sudah mulai ada di beberapa perguruan tinggi lain, tetapi insya Allah BTH dengan segala support facility-nya insya Allah mendukung pencapaian kompetensi lulusannya. Nah, itu yang dibutuhkan justru, Pak. Dan terakhir, jangan lupa ini ada kewirausahaan. Banyak belum dikenal. Orang banyak mengkritik bahwa majunya sebuah negara itu karena memang kemandirian orangnya itu rendah. Makanya itu, kalau ingin agak sedikit berbeda dalam pola kuliah, masuknya ke prodi ini. Karena ini memang dicetak untuk jadi entrepreneur, bukan jadi pekerja. Oh iya Pak, memang mulai dari coba teknologi pangan itu memang salah satu prodi yang ini siap untuk nantinya. Betul. Saya sendiri pun oke. Gitu kan Pak. Saya kalau punya anak lagi, tapi sudah itu ya. Lagi. Kayaknya teknologi pangan itu satu pilihan. Kebetulan anak saya yang pertama juga di IT, jadi data scientist gitu. Itu juga wah cepat sekali. Itu cepat Pak. Ya. Jadi itu satu fakultas teknologi dan bisnis. Ya. Ada lagi fakultas ilmu kesehatan. Kalau ini memang genetiknya BTH, karena BTH itu sudah hampir berapa tahun ya? Hampir 38 tahun ya. Itu dimulai sudah dari melahirkan kesehatan genetiknya. Ada keperawatan, diploma, ada S1-nya sekarang, ada profesinya. Betul. Jadi all in di sini bisa. Ada juga analis kesehatan. Ya, betul. Apa program Pak Presiden baru yang Ibu kenal lagi? Ayo.
Ingat kemarin yang paling diingat memang program pangan sih sebetulnya, Pak. Kalau ibu-ibu kan satu lagi, begitu. Bu. Program pemeriksaan kesehatan gratis. Ingat enggak? Iya, sempat itu. Nah, cuman memang yang digembornya lebih ke pangan. Memang ya, memang. Butuh apa pemeriksaan kesehatan? Butuh analis. Karena yang ngambil sampel urin, ngambil sampel darah, ngambil sampel macam-macam, itu adalah analis. Beberapa prodi ya berarti ya kesehatan yang menjadi unggulan sudah barang tentu. Tapi ada juga, Mbak Pepi, banyak orang ingin kesehatan tapi takut darah katanya. Wah, gimana gitu? Tidak. Jijik gitu. Padahal ada prodinya. Administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit tetap kerjanya kertas, IT gitu aman dong kalau begitu. Kenapa ini penting? Karena rumah sakit ke depan tantangannya juga digitalisasi dan keunggulan di BTH itu dibekali 2 keterampilan utama. 1 digitalisasi, teknologi informasi untuk mensupport manajemen rumah sakit. Yang kedua komunikasi bisnis. Karena problem di rumah sakit apa kira-kira? Komunikasi. Orang lagi sedih, sakit, pada jutek. Udah citra rumah sakit. Makanya di BTA dididik compliant management. Oh, ada manajemen komplain itu. Iya, manajemen komplain. Karena kalau misalnya ketika seorang tenaga medis biasanya kalau misalnya sudah komplain sih komplainnya tereduksi langsung ya kan, citra kita didik itu. Quality service-nya ke pelayanan prima. Karena rumah sakit juga berlomba-lomba dalam indikator pelayanan prima kan. Ada lagi, yang ini prodinya masih sangat jarang. Di Jawa Barat baru ada 2 prodi. Yaitu yang berkaitan dengan kesehatan mata kita. Oh, refraksi. Refraksi optisi atau optometri. Nah, ini khusus memang satu area ini aja nih, mata dan sekitarnya. Tetapi jangan salah, ini tagline-nya bagus. Ya, jadi jago medisnya, jago bisnisnya. Ini bagus ini. Benar, jadi dia memang spesialis di hanya kesehatan mata, tapi dibekali keterampilan entrepreneur. Karena apa? Karena ke depan harus jadi buka optik. Harus siap, ya. Dan khusus untuk 2 prodi ini ada 2 industri yang sudah siap beasiswa. Jadi Esilor itu beasiswa 100%. Dan ada lagi Melawai. Oh, ya. Esilor itu 50%. Kalau Melawai ini 100%, tapi lulus dia harus bisa ditempatkan, mau ditempatkan di mana saja. Dimanapun, karena seluruh Indonesia. Jadi yang butuh kerja, yang butuh ini, ya inilah. Siap nggak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari refraksi optisi kan memang ada dokter mata yang operasi juga nih ya Pak. Masuk ke meja operasi itu bisa untuk mendampingi atau gimana? Refraksi optisi hanya pada gangguan visi. Ketajaman penglihatan, jadi tidak sampai patologi mata. Nggak masuk sana ya. Koreksi atas atau nanti harus kuliah lagi gangguan mungkin. Penglihatan akibat gangguan ketajaman. Nah, itu baru refraksi. Jadi tidak sampai ke kesehatan mata dalam arti penyakit. Oh ya, oke, baik. Selain dari refraksi optisi. Terakhir fakultas farmasi. Farmasi ya. Kalau ini jangan dibilang. Bapak itu sudah melahirkan guru besar. Iya, justru. Bapak. Dan ngantri di belakang nih yang siap untuk menjadi guru besar juga. Jadi saya berharap supportnya 2 tahun sih lagi dari Pak Rektor ya. Nanti guru besar nambah di PTH. Jadi kalau farmasi mudah-mudahan tidak pakai lama juga, ini sekitar 2 tahun mungkin kita bisa meraih unggul. Insya Allah. Insya Allah Pak. Lalu kemudian ada profesi apoteker juga, dan ini paling ketat. Kalau ini mah udah jelas. Paling ketat. Iya, betul. Rata-rata rasio keketatannya 1/6. Jadi yang daftar 300 yang diterima 50. Ya ampun, Pak. Jadi ini cukup bergengsi di sini. Dan memang sudah ada 2 jalur sekarang. Ada jalur tes dan ada juga jalur mandiri. Artinya mengakomodir kehususan-kehususan bagi peserta. Jadi ini semua 12 prodi. Tahun ini kita akan segera launching, dipromosikan untuk kelas 12, SMA, sederajat. Dan insya Allah BTH bukan lagi kampus kesehatan, awas. Iya, betul. BTH sudah jadi universitas kampusnya anak
Gen Z. Gen Z. Ya, begitu ya. Gen Z. Betul. Karena bisa meraih semuanya tuh Pak. Kalau di sini ya, nggak masalah pokoknya. Pak kan tahu sendiri apa yang kita punya. Ya, makanya nggak bosan saya. Kalau misalnya tapi tunggu tuh. Kalau kelas-kelas karyawan ada nggak sih Pak sebetulnya? Ada ya. Jadi kita saat ini khusus refraksi optisi, khusus bahkan untuk farmasi, ini ada kelas namanya RPL. Itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi mereka yang dulu lulusan D3 farmasi mau melanjutkan ke S1, kalau dulu istilahnya ekstensi. Oh iya, betul. Namanya RPL. Oh RPL ya. Jadi seluruh mata kuliah yang diploma 3-nya terkonversi untuk mata kuliah S1 sehingga masa tempuh pendidikannya singkat. Singkat ya, betul. Hanya 3 semester atau 4 semester gitu. Ya, ini untuk RPL. Dan ini peminatnya langsung booming. Tahun ini saja 53 orang. Iya, soalnya jarang, Pak. Ya. Kalau misalnya nih salah satu contoh, saya kan dari komunikasi nih, Pak. Komunikasi misalnya nerusin ke komunikasi bisnis. Karena komunikasi dulu D3 tuh. Betul. Masih bisa ya? Bisa. Itu sistemnya seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira. Itu RPL. Khusus untuk karyawan, ada kerjasama tadi dengan optik-optik. Kami pun akan membuka kerjasama dengan rumah sakit, khusus administrasi rumah sakit tadi. Juga kami saat ini sedang fokus ke kewirausahaan. Karena banyak sekali permintaan karyawan yang sudah bekerja, tapi ingin upgrade ilmunya, boleh nggak nih? Iya, tetap memang. Reguler, tetap 4 maksudnya tahun. Tetap reguler. Statusnya karyawan dengan misalnya jam studi yang kita sesuaikan. Oh, aman. Jadi misalnya sore gitu ya. Aman banget. Setelah kerja lah. Iya, memang setelah kerja. Oh, membuka untuk itu ya. Wah, ini menjadi salah satu peluang nih. Gak hanya dari SMA, SMK, namun ternyata di BTH ini bisa banget untuk jam kelas karyawan. Karena kita punya kantin sendiri. Jadi kalau malam butuh makan tinggal ke kafetaria. Nah, itu. Kita sudah punya BTH Student Center. Ini kayak semacam dunia sendiri gitu ya, Pak ya. Autis ya. Dunia sendiri semua ada di sini, nggak perlu keluar ya. Begitu, terima kasih nih Pak. Ini infonya pasti bermanfaat. Beasiswa. Jadi, masih ada lagi beasiswa. Khusus untuk Fakultas Teknologi Bisnis. Teknologi Bisnis ya. Jadi yang 4 prodi tadi. Tapi ini kita khususkan 3 prodi. Maksudnya ke prodi mana aja Pak? Prodinya hanya teknologi pangan, sistem informasi, dan kewirausahaan. Kami ingin genjot di sini. Kami yayasan menyediakan beasiswa BTH Unggul. Konsepnya, kalau kebetulan dari keluarga tidak mampu atau kurang mampu, tapi punya potensi prestasi akademik maupun non-akademik, olahraga, seni, budaya, apapun, puisi, begitu. Tapi kebetulan dari keluarga tidak mampu, yayasan siap memberikan full coverage dari semester 1 sampai semester 8. Wah, bener Pak. Tapi kuotanya terbatas, hanya 30. Hanya 30. 30 per prodi. Per prodi itu 10 berarti. Berarti 10. Oke, ya berarti total 30. Gak banyak limited edition ya sheet-nya ya. Full coverage, kayak BPJS gitu ya. Tapi ini sebagai refleksi atas social responsibility kita dari yayasan untuk masyarakat bahwa nilai sosial kita itu masih harus tetap ada. Kita tonjolkan. Iya betul Pak, karena itu sangat jarang sekali. Baik, insya Allah nanti kita juga memberikan informasi lanjutan nih Pak mengenai beasiswa dan lain-lainnya, karena memang kadang ada yang sekiranya mampu tetapi dalam segi materi nggak pede nih ketika harus masuk ke swasta gitu Pak. Dan jangan salah juga, kita juga menerima KIP kuliah. Itu gimana tuh? KIP kuliah kan program pemerintah. Oh iya betul. Jadi boleh juga yang KIP kuliah silahkan. Kita sudah banyak menerima. Hampir berapa ya kemarin ada 4 tambah 11, ada 15 orang KIP kuliah. Dan tiap tahun terus meningkat. Banyak ya. Mudah-mudahan tahun ini kuotanya bertambah sehingga kita mungkin bisa menerima 50 sampai 100 gitu ya. Mudah-mudahan. Nggak masalah, semua ada. Apa yang dibutuhkan semua ada di sini. Insya Allah. Jadi saya terakhir mungkin ya, Mbak Bepi ya.
ayo kuliah di BTH. Ayo, ayo. Ketemu Mbak Pepi tiap tahun lah ya. Ketemu lagi sama saya. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi terima kasih Bu Pepi. Ini begitu bermanfaat dan ini menjadi salah satu referensi Universitas BTH Tasikmalaya ketika Anda menginginkan anak Anda lebih kompeten dan insya Allah karena di sini sudah bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan. Tidak lama bisa langsung bekerja. Saya Pepi Rizkawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.